SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Dan titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil. Sejak hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak-anak sekolah kita. Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul ke depan. Itu yang harus dijaga betul. Jangan sampai ada stunting, jangan sampai ada kematian ibu, kematian bayi yang meningkat. Tugas besar kita ada di situ. Kemudian juga kualitas pendidikannya juga akan terus kita tingkatkan. Bisa dipastikan pentingnya vocational training, pentingnya vocational school. Kita juga akan membangun lembaga manajemen talenta Indonesia. Pemerintah akan mengidentifikasi, akan memfasilitasi serta memberikan dukungan pendidikan dan pengembangan diri bagi talenta-talenta Indonesia. Diaspora yang bertalenta tinggi harus kita berikan dukungan agar memberikan kontribusi besar bagi percepatan pembangunan Indonesia. Kita akan menyiapkan lembaga-lembaga khusus yang mengurus manajemen talenta ini. Kita akan mengelola talenta-talenta yang hebat, yang bisa membawa negara ini bersaing secara global. Kemudian yang ketiga. Iya, pemirsa, yang baru saja disaksikan ini adalah janji Presiden Jokowi ketika berkampanye akbar beberapa waktu lalu, dan kita akan di segmen ini akan membahasnya dan mengupas terkait tentang pengembangan SDM khususnya bagi kemajuan SDM di Indonesia. Seperti kita tahu juga bahwa fondasi SDM yang berkualitas ini merupakan modal intelektual sosial yang nantinya penting guna menyiapkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global di masa mendatang begitu. Saya ke Prof. Elwin dulu. Kalau melihat dari rangkaian yang disebutkan oleh Pak Jokowi bahwa pemerintah benar-benar serius untuk membangun SDM di Indonesia, ini dari kacamata dasar pengembangan SDM sendiri seperti apa harusnya, Pak? Oh iya, itu sudah dimandatkan di dalam Pancasila. Jadi kita harus selalu kaitkan apa yang mau kita lakukan baik sekarang maupun ke depan sebagai bangsa terhadap dasar kenegaraan kita dan cita-cita kebangsaan kita di dalam Pancasila, yakni mewujudkan manusia dan bangsa Indonesia yang berdaulat. Nah, berdaulat itu apa? Pertama, dia merdeka, berkeadilan, tetapi salah satu kuncinya adalah berpengetahuan dan cerdas. Maka salah satu butir di tujuan Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi statement dari Pak Jokowi jelas itu terkait dengan Pancasila, jangan harus kita lakukan sebagai mandat begitu. Baik. Pak Ali sendiri melihatnya bahwa pidato kampanye Jokowi beberapa waktu yang baru saja kita saksikan, ini apakah sudah bisa menjadi satu titik untuk nantinya program-program pemerintah dalam 5 tahun ke depan akan benar-benar menitik beratkan pada fokus pengembangan SDM? Ya. Seperti apa, Pak? Pertama begini, pidato tadi itu adalah pidato di depan para relawan. Ya. Jadi setelah beliau terpilih, jadi bukan kampanye akbar gitu. Visi Indonesia. Saya terima kasih dulu ini Indonesian Dream dari Profesor Elwin, ya, terima kasih bukunya. Begini Mbak, dalam seluruh masyarakat peradaban di dunia manapun orang hidup, resources management yang tadi disebut oleh Bapak Presiden tentang ada yang memanage apa yang disebut dengan human resources management itu, itu adalah dasar dari sebuah peradaban kehidupan berbangsa. Karena itu tadi beliau berpidato tentang mulai dari kandungan, anak-anak di kandungan, balita, anak-anak usia dini dan lain-lain. Maka ada yang disebut juga dengan PAUD, pendidikan anak usia dini dan lain-lain.
diikuti dengan ada satu peraturan Menteri Kesehatan sekarang itu tentang, saya mencatat dengan baik, tentang penanggulangan masalah gizi bagi anak akibat penyakit. Itu 38 bahkan 40 tahun Indonesia telah mengalami situasi itu. 25 tahun terakhir ini kemudian ada yang mulai akan berubah. Apa yang saya mau bilang dari pertanyaan ini, nggak mungkin Indonesia ini dibangun, tidak mungkin Indonesia ini mengalami satu kemajuan dan bisa bersaing dengan negara-negara dimanapun di belahan dunia ini kalau kita tidak menyiapkan generasi baru dengan resources yang bagus. Jadi kalau pidato kemudian menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bang Elwin, ini sesuatu yang tidak bisa, wajib hukumnya untuk harus pemerintah punya konsentrasi ke sana. Baik, kalau saya ke Pak Profesor Elwin sendiri, bagaimana kemudian korelasinya dengan budaya yang selama ini sudah tertanam di Indonesia begitu? Itu kan tidak serta-merta menjadi sesuatu yang kemudian harus dirubah secara instan, seperti apa Pak? Ya, membangun SDM Indonesia, kita juga harus melihat konteks budaya begitu. Bahwa kita harus mengubah budaya kalau memang budaya kita belum haus akan pengetahuan begitu ya. Baik. Belum ambisius, kita semua segenap lapisan di masyarakat harus menjadi ambisi dalam mengejar ilmu dan pengetahuan. Dan barangkali bisa kita kaitkan dengan bahasa-bahasa milenial sekarang. Berpengetahuan dan cerdas itu adalah cool begitu. Bahwa itu cool. Kamu harus mengejar ilmu pengetahuan sampai kemanapun. Dan yang kedua, berpengetahuan dan cerdas itu sebetulnya ibadah. Kenapa saya bilang? Kalau kita dari satu daerah ke daerah A, dari B misalnya, kita tidak tahu, tidak ada pengetahuan, kita akan sibuk bertanya orang. Membuat orang jadi jengkel, mungkin jadi tidak ada damai. Itu tidak ada lagi ibadah. Gitu. Jadi mengejar ilmu pengetahuan itu bagian ibadah juga begitu. Baik, berarti memang harus benar-benar diperhatikan begitu ya. Iya. Pak Ali, kalau melihatnya dikorelasikan dengan kemudian budaya yang sudah berjalan begitu selama bertahun-tahun, tadi disebutkan berapa puluh tahun terakhir, yang sekarang untuk kedepannya seperti apa? Saya ingin mengatakan bahwa Profesor Elwin benar. Paling tidak ada 5 ciri dalam sebuah masyarakat yang punya peradaban. Baik. Salah satu diantaranya ada culture, budaya. Tapi budaya itu bisa dia menjadi sesuatu yang memiliki manfaat itu karena dia memiliki masyarakatnya bisa didorong dengan kemampuan intellectual knowledge. Baik. Tidak mungkin bisa meninggalkan legacy, generasi yang bagus, the young generation, kalau generasi seperti yang kita bicarakan ini tidak segera dipersiapkan oleh pemerintah, oleh masyarakat semuanya. Jadi kalau kultur kita orang Indonesia ini kan kultur orang Melayu sebetulnya. Ini orang-orang taat ini. Orang-orang taat dalam satu sistem nilai. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ketika kita hendak memikirkan tentang membangun satu generasi baru, the young generation, maka tidak bisa dipisahkan dengan upaya-upaya dan langkah-langkah konkret terkait dengan pembinaan sumber daya manusia bagi sebuah generasi Indonesia di masa datang. Hari ini sudah ada, tinggal kita sekarang menyiapkan. Itu sebabnya saya kira siapa saja yang menjadi pemimpin di negeri ini, dia orang akan bermimpi untuk menyiapkan legacy. Salah satu dari legacy dalam periode kedua yang hendak dibangun oleh Bapak Presiden itu adalah menyiapkan generasi muda Indonesia yang berprestasi. Baik, kami harus jeda sejenak pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.